Nampaknya pengampunan yang diberikan kepada kota Niniwe yang jahat merusak keyakinan Yunus. Nah ini. Jadi terjadi dengan kita situasi dengan kita itu. Orang itu bertobat ya, dulu jahat benar dia. Ya. Sedangkan kita dulu yang mewartakan firman sabda Tuhan masuk di tempat ini. Dia itu adalah pemabuk, penjudi, ya kan? Suka mukul orang, tidak pernah di penjara. Tapi sekarang dia bertobat. Gara-gara kita yang bawa dia ke gereja. Sedangkan kita yang berada, yang rajin ke gereja kok di tempat ini. Jadi, pengampunan yang diberikan kepada kota Niniwe yang jahat merusak keyakinan Yunus. Nah itu hati-hati. Jangan-jangan keyakinan kita menjadi rusak gara-gara kita berada di tempat ini. Ya. Oh kita dihukum Yesus nih di tempat ini. Tidak. Sering ada orang tua salah memberikan pengajaran kepada anaknya. Jangan ribut ya di dalam gereja. Nanti Tuhan Allah marah. Mana pernah Tuhan Allah marah? Bahkan Yesus sampai mengatakan kepada para muridnya, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Yang seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Jadi kita sering, supaya misalnya anak itu tak ribut, kita berdoa, ya jangan ribut ya nanti Tuhan Allah marah. Jadi digambarkan oleh diri kita disalah menggambarkan Tuhan Allah. Sama seperti Yunus. Tobat dah. Kalau enggak kamu dijungkir balikkan sama kayak Sodom dan Gomora. Dia ngancam bangsa Niniwe. Ya ketika bangsa Niniwe sudah bertobat malah dia nyesal. Ini kok dia bertobat katanya. Gitu juga. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jangan kita pernah menyesal akan sesuatu yang baik. Menyesallah akan sesuatu yang jahat. Ia lebih menginginkan keadilan dan menolak perdamaian dengan cara Tuhan yang mengasihi dan mengampuni. Keadilan itu diberikan Tuhan, tetapi yang lebih tinggi dari keadilan itu adalah belas kasih Tuhan yang mengasihi dan mengampuni. Saat di atas kapal, Yunus memilih mati daripada tunduk pada kehendak Tuhan yang mengutusnya. Yunus bab 1. Ya. Dia lebih mau mati. Dah lemparkan ke laut ya aku. Itu kan memilih mati sebenarnya. Ya. Sekarang kalau orang dilemparkan ke laut, pada saat laut bagaimana mau berenang? Lalu Yunus memang udah mau milih mati, dia pilih tidur di dalam buritan kapal. Jadi sikap hidup Yunus itu menentukan bahwa dia memang sudah mati akal, bahkan dia ingin menyerahkan jiwanya, ya kan? Dan tidak peduli lagi. Dia bukannya berdoa kepada Tuhan Allah, dia takut memang kepada Tuhan Allah. Justru orang yang beriman lain itu berdoa kepada Tuhan Allah, meminta kepada Tuhan Allahmu, ya kan? Bahkan sampai bertobat dulu mereka. Janganlah darah orang ini kau tanggungkan kepada kami, ya Allah Israel katanya. Nah, jadi sekarang pun ia kembali meminta untuk mati karena tidak senang dengan sikap Tuhan yang berbelas kasih. Menanggapi sikap Yunus ini, Tuhan bertanya kepadanya, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Bab 4 ayat 4. Jadi Tuhan Allah ini dialog dengan Yunus ini luar biasa. Memang hanya 4 bab, tetapi mengoyak semua kebebalan, kebodohan, ketololan, kedunguan, ketidaktahuan, kedegilan hati kita. Layakkah engkau marah? Jadi kalau kita berdoa marah-marah misalnya, Tuhan, lihatlah dia itu, ya kan? Kaya, jadikanlah dia miskin. Kan itu marah samanya, doa yang marah. Pertanyaan ini mengungkapkan secara implisit penolakan Tuhan untuk memenuhi permintaan kematian Yunus. Jadi, ya, Bapamu di surga tidak pernah memberikan kamu ular atau kalajengking jika kamu memintanya, kan? Ini Yunus minta doanya, doa kalajengking. Bapamu yang jahat saja bisa memberikan yang baik kepada anaknya. Jadi tidak ada doa yang jahat itu, ya, dikabulkan oleh Tuhan Allah. Jadi misalnya menginginkan orang mati, ya lihatlah. Tuhan Allah telah mengabulkan doa kita. Bukan.
Tuhan Allah tidak memberikan kematian kepada orang, tetapi memang kita pasti mati. Itu adalah upah dosa. Ketika Adam dan Hawa memakan pohon yang baik dan benar di tengah-tengah Taman Firdaus itu. Tuhan yang menggerakkan orang-orang Niniwe untuk bertobat dari jalan yang jahat mengisyaratkan bahwa nabinya harus bertobat dari kebenaran dan keyakinannya sendiri. Jadi kita menganggap diri kita benar dan yakin tanpa menyandarkan pada kehendak Allah. Nah, sampai di tempat ini pun kita masih yakin dan benar bahwa kita tidak salah. Perbuatan kita tidak salah. Tuhan ingin mengajar dan menghajar kita dengan situasi ini tentang bagaimana kita hidup menjadi orang beriman. Memang tidak mudah ya. Yunus saja sebagai nabi Tuhan bisa seperti ini, apalagi kita yang umat biasa ini. Berikutnya Allah pengasih dan pertobatan Yunus ayat 5-11. Menanggapi pertanyaan Tuhan, layakkah engkau marah? Bab 4 ayat 4. Yunus menjawab dengan diam dalam tindakan. Ia meninggalkan kota dan mendirikan sebuah pondok di luar kota untuk ditinggalinya. Dia keluar dari kota Niniwe, di sebelah timur Niniwe, lalu buat pondoknya. Jadi dia diam. Nah ini kelakuan kita kalau kita sudah marah. Marah dengan teman kita, saudara kita, istri kita, anak kita. Kita diam-diam keluar dari gereja dan mendirikan pondok kita di dalam ruangan-ruangan. Ya. Memang berat kalau kita sudah diam. Yuk, ikut bimbingan dan kegiatan. Diam ya. Atau jawabnya nantilah. Dan ini akan sulit sekali kalau kita ingin menutup diri kita terhadap firman dan sabda Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa berubah. Ya. Jadi kita bisa baca di bab 4 ayat 5, kitab Yunus bab 4 ayat 5 itu kan. Jadi dia mendirikan pondok dan tinggal di luar kota Niniwe. Alasan meninggalkan kota itu tidak dijelaskan, akan tetapi perginya Yunus meninggalkan kota yang jahat mengingatkan akan keluarnya Lot beserta keluarganya, meninggalkan kota Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan oleh Tuhan karena penduduk kota itu sangat jahat. Kejadian 19 ayat 15-23. Sebagai nabi Tuhan, Yunus pasti tahu tentang kejadian Sodom dan Gomora. Maka dia meninggalkan kota itu. Ya. Jadi kalau dia berada di situ, ya kan? Wah, Tuhan Allah tidak menghancurkan kota itu. Jadi dia keluar dari kota itu. Dia ingin melihat dari kejauhan, ya kan, tindakan Tuhan terhadap kota yang jahat itu. Dalam terang ini, tindakan Yunus mengikuti Lot yang meninggalkan Sodom dan Gomora yang akan diluluhlantakkan oleh Tuhan, dan dengan demikian bisa jadi Yunus masih mengharapkan Tuhan menghukum penduduk Niniwe sebagaimana ia menghukum Sodom dan Gomora. Jadi ada di antara kita sering orang sudah bertobat masih harus dihukum. Nah, itulah hukumanmu karena kau dulu jahat. Itu. Ya. Terjadi pernyataan-pernyataan sikap seperti itu. Namun Tuhan tidak meninggalkan Yunus. Ia tidak jemu-jemu memberi tanda-tanda supaya Yunus memahami dirinya yang pengasih dan kehendaknya untuk mengampuni orang berdosa. Sebelumnya ia memberi tanda lewat angin badai laut dan seekor ikan besar. Yunus bab 1. Jadi Tuhan Allah itu memberikan tanda kepada Yunus. Angin badai dan ikan besar. Kini ia membuat tanda dengan menumbuhkan pohon jarak untuk menghibur nabinya yang sangat kesal terhadapnya. Sekarang Tuhan Allah menumbuhkan pohon jarak. Lewat tanda ini diketahui dalam diri Yunus bahwa hal dari Tuhan yang menyukakan dirinya membuatnya bersuka cita. Tetapi hal dari Tuhan yang tidak sama dengan pikiran dan keyakinannya membuatnya kesal. Bab 4 ayat 6. Ngapa Tuhan itu mau benar menolong berbelas kasih terhadap bangsa Niniwe? Ngapa enggak dihancurkan? Udahlah, dia musuh kita. Dia dulu menyerang kita, ya kan? Meski Tuhan terus mendatanginya, Yunus tetap tidak dapat keluar dari kekesalan hatinya karena menemukan kenyataan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah pengasih dan penyayang kepada semua orang.
Jadi kalau kita sudah kesal tuh, sampai lama apalagi udah berbekas di hati, dendam. Paku itu katanya, ya kan, dipakukan ke kayu, dicabut pasti ada bekasnya katanya. Nah itu masih tinggal di dalam diri kita, berbekas-bekas. Nah, walaupun Tuhan mendatanginya, Yunus tetap tidak dapat keluar dari kekesalan hatinya karena menemukan kenyataan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah pengasih dan penyayang kepada semua orang, berhadapan dengan karakter Tuhan ini. Sekali lagi sang nabi bersikukuh dengan keinginannya lebih baik mati daripada hidup, bahkan marah sampai mati. Bab 4 ayat 8 sampai 9. Saya menemukan fakta kenyataan, padahal ini adik-beradik ya, adik-beradik. Saking dia marah dengan abangnya, ya kan, akhirnya tuh ya tidak rukun lah antar sepupu sekali ini. Entah marah karena apa, sampai mati ya tidak ditegur. Bayangkan, jangan-jangan sampai mati pun adik-beradik ini tidak saling melihat. Ya, ini terjadi kalau orang marah. Mungkin ada juga situasi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian marah sampai mati tidak akan mengampuni orang itu karena dia memasukkan kita ke dalam tempat ini. Nah, sikap kayak begitu itu tidak akan mampu kita mewartakan firman dan sabda Tuhan sampai kapanpun. Kita akan menjadi penggerutu-penggerutu. Maka kata Yesus, bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di sorga. Menanggapi pemberontakan dan protes dari nabi-nabi tersebut, Allah memberikan pernyataan yang terakhir tentang dirinya. Nah, dia jelaskan kepada Yunus tentang dirinya. Bab 4 ayat 9 sampai 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Bab 4 ayat 11. Jadi kalau Sodom dan Gomora itu, kalau ada 5 orang saja yang baik di kota itu tidak akan didukir balikkan, atau 10 orang. Ini kan dihitung tuh, ya, 120.000 orang. 120.000 orang loh, kota ini mencacah jiwa. Jadi artinya penduduk di situ, dia punya sistem yang sudah sangat maju. Sudah punya KTP. Tuhan Allah langsung nyebutkan 120.000 orang. 120.000 orang dan banyak ternaknya. Ya. Kalau di Sodom dan Gomora itu, ya, yang baik hanya 4 orang. Ya kan? Lot istrinya mana bawa ternaknya? Karena sudah tercemar dah. Jadi, mohon maaf ya, Sodom dan Gomora itu, orang berhubungan dengan hewan itu terjadi. Saking jahatnya. Bahkan malaikat Tuhan itu mau dipakai oleh orang Sodom dan Gomora. Lalu Lot bilang, udahlah pakai aja lah anakku katanya. Enggak mau, dia mau pakai malaikat Allah tuh, 2 orang itu. Akhirnya waktu mereka mau masuk ke rumah Lot, mereka dibutakan oleh malaikat Tuhan. Saking ya jahatnya. Jadi binatang pun dipakai oleh orang-orang di sana. Dia enggak lagi laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan hewan. Perempuan dengan hewan. Nah, itulah ya. Tetapi di Niniwe itu mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Maksudnya dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya. Maksud itu kan kalau menurut tradisi tangan kanan itu melambangkan kebaikan, tangan kiri itu melambangkan kejahatan. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Ya maksudnya tuh, ya. Makanya Yesus duduk di sebelah kanan itu, lambang kebaikan itu kanan. Bukan maksudnya untuk menandakan itu, tidak sebenarnya. Jadi orang-orang di sana tidak bisa membedakan kanan dan kiri, ya kan? Mohon maaf misalnya kalau di bangsa Niniwe itu, ya kan? Kalau misalnya dia meludahi orang, itu enggak salah. Kalau di bangsa Yahudi meludahi orang itu salah, gitu Pak. Nah, jadi kan dianggap bangsa-bangsa lain itu jelek begitu. Atau mungkin begini, ya kan, kalau di Niniwe itu orang pakai bikini itu, pakai bikini itu enggak salah. Kalau di bangsa Yahudi nampakkan aurat salah. Nah, begitu.
Lalu di ayat 11 ini disebut kata sayang, mengasihani. Dan kata ini dapat menjelaskan perbedaan antara Allah dan Yunus. Tuhan menerima pertobatan para pendosa, ia juga memperhatikan orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka berbuat dosa. Ya mereka tidak tahu dia berbuat dosa. Ya kan? Meludahi orang tuh tidak berbuat dosa. Ngomongin orang tuh tidak berbuat dosa. Ngomongin tentang bangsa lain tuh misalnya. Atau di sana itu berjudi itu tidak berbuat dosa dia. Karena ada tradisi-tradisi suku-suku tertentu atau bangsa-bangsa tertentu itu berjudi itu tidak berdosa. Bagi orang Kristen berjudi itu berdosa. Maka dalam setiap malam Paskah atau malam Natal itu kan janji, bersediakah kamu menolak perjudian dan segala bentuk-bentuknya. Nah itu. Saya ingat dulu waktu saya nyuluh di situ beberapa tahun yang lalu. Kemana si A? Berjudi Pak. Oh. Jadi jangan mengatakan berjudi itu cari rejeki, berjudi itu berdosa. Makanya kalau kita baca, ya kan, bacaan pada hari Minggu itu kan, ya tegurlah dia dengan di bawah 4 mata. Nah, kalau enggak bawa beberapa orang menjadi saksi, 2 atau 3 orang. Kalau enggak sampaikan kepada jemaat. Kalau enggak pun, ya kan, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan sebagai pemungut cukai. Nah, itu. Ya udah dibilang, "Doa, bagaimana kita bertahan nih?" katanya. Ya itulah. Ya. Jadi saya pernah geleng-geleng nih seorang guru ya. Waktu itu. Mana ada dalam kitab suci itu berjudi itu berdosa? Ya ampun, saya bilang. Lupa dia. Setiap malam Paskah, malam Natal diingatkan janji pembaptisan. Atau pada saat membaptis para katekumen itu kan. Jadi kalau tidak sadar-sadar ya tidak sadar gitu. Ya kan? Ya susah. Nah ini yang terjadi. Kebebalan kita itu menutupi. Ya kan? Menutupi kebenaran Allah. Gara-gara kita bebal, kita menutupi diri kita. Pergulatan Yunus antara menjadi seorang nabi yang mesti menjalankan perintah Tuhan, ya, itu jelas, ya. Jadi maunya Yunus itu, sifat belas kasihan Allah yang ditentang oleh nabi ini memiliki 2 segi, ya kan? Yaitu mengampuni dosa orang-orang yang bertobat dan berbelas kasihan kepada semua manusia karena mereka adalah makhluk hidup. Belas kasih Tuhan bagi ciptaannya ini tidak merusak keadilan seperti yang dipikirkan oleh Yunus. Sebaliknya kasih menjadi komponen penting dalam melakukan keadilan. Jadi dalam keadilan itu, kasih itu adalah komponen yang penting. Pergulatan Yunus antara menjadi seorang nabi yang mesti menjalankan perintah Tuhan dan keadaan diri yang tidak menginginkan untuk melaksanakan perintah itu berkaitan dengan Allah yang begitu penuh kasih, bab 4 ayat 2. Yunus tidak setuju dengan Allah yang tidak menghukum orang berdosa namun malah mengampuni. Ya kan? Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Kata jahat itu adalah si jahat. Siapa si jahat itu? Si pendusta. Siapa si pendusta itu? Dialah iblis. Dialah diabolos. Beelzebul. Macam-macam lah namanya. Satan. Ya kan? Diibaratkan seperti itu. Sekarang, ya, Tuhan membuatnya sadar akan martabat kehidupan yang mestinya dikasihi dan diampuni. Nah, pertanyaan retoris dari Tuhan bab 4 ayat 11. Tidak membutuhkan jawaban, karena itu Yunus diam tidak menjawab. Ya. Diamnya ini seakan menjadi penemuan dirinya bahwa ada perbedaan antara Allah dan dirinya. Allah sayang kepada orang-orang yang berdosa, sementara Yunus berfokus pada keyakinan akan Allah yang adil, yang semestinya menghukum orang-orang berdosa. Jadi saya sangat terharu ketika ada seorang ibu itu sampai berlutut, dia menyembah, ya kan, tolonglah Pak, kami mau beribadat, ya kan.
Nah, itulah belas kasih itu, ya kan? Bukan dia berteriak-teriak untuk menuntut orang itu merelakan mereka beribadah, tapi dia menangis dan berlutut, menyembah bahkan. Ya, saya ingat waktu itu terjadi kontroversi ketika Paus Fransiskus itu mencium kaki. Paus Fransiskus mencium kaki sepatu, ya kalau tidak salah di Sudan waktu itu, ya, untuk meminta mereka berdamai. Kalau orang itu pemimpin tertinggi gereja Katolik, ya, Paus itu melakukan itu, ya kan? Masa mereka tidak bisa berdamai? Karena terjadi pembantaian terus-menerus di situ. Minta mereka tuh berdamai. Banyak yang mengkritik, ngapa harus begitu? Biar saja mereka itu kan orang yang pendosa, suka membunuh orang. Kritikannya. Nah, ini yang terjadi dengan diri kita. Atau kita lihat video kaum kita tertindas, selalu terjadi kekerasan kan, kita malah setuju dengan tindakan-tindakan itu. Nah, itulah bahwa kita manusia ini memang penuh kelemahan, dan kita sadar bahwa kehendak Allah itu harus terjadi terhadap diri kita. Makanya kita harus meminta Allah mengusir iblis dan setan di dalam diri kita. Nyala kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Seperti kisah Ayub, kisah Yunus diakhiri dengan penyerahan diri setelah memberontak kepada Tuhan. Nah, Ayub itu kan menyerahkan diri. Ayub itu sampai sahabatnya bilang, kutuki saja Allah tuh. Bayangkan, masa kau ini orang yang baik, lihat istrimu mati, anakmu mati, hartamu habis, badan borok-borok, ya kan? Padahal yang membuat Yunus sengsara itu adalah iblis. Ketika iblis bercakap-cakap dengan Allah kan, iblis kan orang pesimis saja. Jadi kalau kita nih pesimis, hati-hati. Itu berarti kita sudah mulai dirasuki oleh pikiran-pikiran yang jahat. Ke gereja, ngapain? Lebih bagus kita berjudi sini. Kita kan perlu ongkos, duit, sini situ bayar kan. Menghabiskan waktu, cukuplah seminggu sekali aja katanya. Seminggu sekali pun itu pun duduk di luar. Datang terlambat, pulang cepat, tak dapat berkat. Ya kan? Ya seperti itulah. Siapa yang khotbah? Hamba Tuhan ini lagi. Siapa yang khotbah? Pastor. Bosan kali. Ya kan? Pokok ada aja ada kritik. Ya kan? Siapa yang buat ini? Tepuk tangan. Katanya. Pokok Kalau orang Bengkayang, iya. Itu tuh ada programnya tuh. Ya kan? Jadi ada aja gerutuannya. Ya kan? Ya pakai jum pun masih terlambat misalnya. Ya kan? Gampang, Pak Ian itu nanti lambat, Pak. Ya, lambat ini kan masalahnya teknis. Sinyalnya, ya kan? Nah, ini sering terjadi penggampangan seperti itu, akibatnya kita tidak nonton bola dulu, ya kan? Ngantuk, ya. Dan sebagainya. Ada terjadilah seperti itu. Nah, seperti kisah Ayub, kisah Yunus diakhiri